Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Yesaya Tamela dari kelas T4B. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan juga akses kontrol. Berikut ini adalah penjelasan saya itu tentang autentikasi dan juga akses kontrol. Yang pertama itu terdapat authentication atau autentikasi. Apa sih pengertian dari autentikasi? Yaitu autentikasi adalah proses yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau sistem sebelum memberikan akses ke sumber daya tertentu. Dalam konteks teknologi informasi dan keamanan cyber, autentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang mencoba mengakses sistem atau data adalah siapa yang mereka klaim. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari autentikasi. Yang pertama ada keamanan akses, di mana melindungi sistem dari akses oleh pengguna yang tidak sah atau berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi identitas, memastikan bahwa pengguna yang masuk ke sistem benar-benar adalah pemilik akun tersebut. Untuk yang ketiga yaitu perlindungan data, di mana menghindari penyalahgunaan data pribadi, data penting perusahaan, atau informasi sensitif lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada cara kerja autentikasi. Terdapat 4 cara kerja autentikasi. Yang pertama yaitu ada pengguna memasukkan identitas, misalnya username ataupun email. Kemudian yang kedua yaitu pengguna memberikan bukti identitas seperti password, OTP, ataupun sidik jari. Yang ketiga yaitu sistem mencocokkan data tersebut dengan data yang tersimpan di dalam database. Untuk yang keempat yaitu ada jika cocok, maka pengguna berhasil diautentikasi dan bisa masuk ke dalam sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu ada akses kontrol, di mana akses kontrol itu adalah mekanisme atau proses untuk menentukan siapa yang diizinkan untuk mengakses sumber daya tertentu dalam sistem komputer ataupun jaringan, dan apa yang boleh mereka lakukan terhadap sumber daya tersebut. Misalnya bisa melihat, mengubah, ataupun menghapus. Tujuan dari akses kontrol yaitu ada 3, yang pertama melindungi data, di mana mencegah akses tidak sah terhadap informasi sensitif atau fitur sistem tertentu. Kemudian pemisahan tugas, di mana memastikan bahwa setiap pengguna hanya bisa mengakses data atau fitur yang relevan dengan perannya. Untuk yang terakhir yaitu mencegah penyalahgunaan akses, di mana menjaga agar pengguna tidak bisa mengakses atau mengubah hal-hal yang bukan haknya, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Kemudian cara kerja dari akses kontrol yaitu ada identifikasi, di mana sistem mengenali siapa pengguna. Biasanya setelah autentikasi yaitu misalnya kita masuk ke menu login. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemeriksaan hak akses, di mana sistem memeriksa hak atau peran pengguna tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pemberian akses, di mana jika pengguna memiliki hak, maka akses yang diberikan. Jika tidak, maka akses akan ditolak. Untuk jenis akses kontrol yang saya pilih yaitu ada Role Based Access Control atau RBAC, di mana salah satu jenis sistem akses kontrol yang paling umum digunakan. Dalam RBAC, hak akses diberikan kepada pengguna berdasarkan peran atau role yang mereka miliki di dalam sistem. Kemudian cara kerja RBAC yaitu yang pertama admin sistem membuat beberapa role dengan hak akses tertentu. Contohnya yaitu admin, di mana dia bisa tambah, edit, ataupun hapus barang. Kemudian user hanya bisa melihat detail barang tersebut. Untuk yang kedua yaitu setiap pengguna diberi satu atau lebih role saat dibuat atau saat login. Yang ketiga yaitu ketika user ingin melakukan sesuatu, misalnya buka halaman, edit barang, maka sistem akan cek role yang dimiliki user, cek apakah role itu punya permission untuk melakukan aksi tersebut,
Kemudian kalau iya, maka akses diizinkan, kalau tidak, maka akses akan ditolak. Berikut ini adalah implementasi dari autentikasi dan juga akses kontrol. Berikut ini adalah contoh dari website yang saya buat dengan sederhana, di mana di halaman ini yaitu terdapat login dari website dan thrift shop, yaitu dengan masukkan username ataupun password. Contohnya kita melakukan uh, masuk sebagai admin dengan username, contohnya admin. Kemudian dengan password yaitu admin 123. Maka kita akan melakukan login. Nah, ketika kita berhasil masuk sebagai admin dengan memasukkan username dan password, maka akan ada halaman landing page atau beranda di menu ini sebagai admin. Di sini terdapat detail dan juga harga barang yang ada di halaman landing page. Kemudian kita mencoba melihat dashboard admin, karena kita tadi masuk sebagai admin, maka kita bisa melihat dashboard admin. Dari sini kita bisa melihat yaitu tambah barang dan juga bisa melihat nama barang, harga, aksi. Contohnya kita buat tambah barang, yaitu terdapat baju remaja, kemudian dengan harga 100.000, dengan deskripsi yaitu baju remaja keren, kemudian kita simpan, maka dari dashboard admin akan ada tambahan yaitu baju remaja dengan harga yang tadi ditambahkan yaitu 100.000. Kemudian kita bisa melihat aksi, yaitu kita dapat melihat detail, hapus, dan juga edit. Contohnya kita bisa melihat detail barang dan juga hapus. Saya coba melakukan hapus. Maka localhost akan melakukan hapus. Nah, jadi dari hapus tersebut maka akan hilang dari dashboard admin. Kemudian kita bisa melakukan detail. Nah, detail ini bisa melihat harga dan juga deskripsi yang ada. Kemudian kita coba kembali ke beranda, maka akan kembali ke halaman landing page. Kemudian kita melakukan logout. Selanjutnya yaitu kita coba sebagai user ataupun pengguna. Dengan username yaitu pengguna, dengan password yaitu user 123. Maka kita melakukan login. Jadi di pengguna maka akan ada tampilan landing page, tetapi tidak bisa melakukan aksi yaitu seperti tambah barang ataupun edit barang. Jadi hanya bisa melihat detail dari halaman landing page yang ada. Contohnya di sini yaitu ada sepatu, baju anak, dan juga baju remaja. Maka user hanya bisa melihat yaitu detail barang seperti ini, kemudian kembali ke beranda. Jadi tidak ada tampilan di dashboard yaitu sebagai admin. Berikut ini adalah dari pengguna, kemudian kita melakukan logout. Kita coba memasukkan username ataupun password yang lain, yaitu misal sebagai dengan nama Esther, kemudian password Esther 123. Kita coba melakukan login, maka username atau password itu salah. Baik, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai autentikasi dan juga akses kontrol dengan website sederhana yang saya buat dan juga penjelasan yang saya buat.
Saya rasa cukup saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih.